Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat, anak-anakku yang hebat yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Pak WK Ardiansyah dari SMP Negeri 1 Surabaya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian yang di rumah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam lindungannya. Tak lupa Pak WK mengingatkan kalian agar selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada, terutama dalam menggunakan masker saat kalian keluar dari rumah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Semoga Allah menambahkan ilmu kepadamu dan memudahkanmu dalam memahami pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tentang IPA tentunya, kelas 9 terutama. Kira-kira topiknya apa? Ada yang tahu? Nah, sebelum Pak WK menjelaskan topik utama bahasan kita, mari kita tonton video berikut ini. Kamu sedang santai di rumah, menonton streaming Rumah IPA di channel YouTube sambil menyeruput susu hangat di pagi hari. Benar-benar menyenangkan, semua tampak baik, sampai tiba-tiba monitormu menjadi gelap. Kenapa ini? Kamu menggerakkan mouse-mu, tapi tidak ada yang terjadi. Tekan tombol power, tapi masih tidak menyala. Ah, pasti ada yang iseng melepaskan kabel colokan. Kamu memeriksanya, tapi masih tercolok. Kamu begitu sibuk menyalakan komputermu lagi, sampai tak sadar kamarmu menjadi lebih gelap. Rumah tiba-tiba menjadi sunyi. Kamu tidak bisa mendengar suara kulkas, sementara kipas di sudut ruangan tidak lagi berputar. Tapi kemudian yang terburuk terjadi. Lampu di router wifi-mu tidak lagi berkedip. Listriknya mati rupanya. Ya udah, aku duduk sambil main ponsel saja sampai menyala lagi. Yap, semoga beruntung. Manusia bisa bertahan tanpa makan beberapa minggu, tanpa air beberapa hari, dan tanpa udara selama beberapa menit saja. Nah, kalau tanpa listrik, agak sulit memperkirakannya. Apalagi kalian anak-anak SMP generasi Z, khususnya yang tinggal di daerah perkotaan, yang memiliki ketergantungan pada listrik. Tak terasa hari sudah sore, sinyal ponsel mulai menghilang, main game online tidak bisa, malam pun tiba, menyalakan air pump tidak bisa, menonton TV tidak bisa. Astaga, kenapa semua yang seru harus pakai listrik? Kamu mencoba menyalakan lilin. Kamu melihat keluar jendela, memastikan apakah listrik di rumah tetangga sudah menyala. Ini keadaan kota tergelap yang pernah kamu lihat, hanya jendela-jendela dengan penerangan remang-remang. Tak terbayang jika 2 minggu tanpa listrik, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, tanpa listrik beberapa jam saja, sudah komplain ke PLN. Akhirnya, listrik sudah menyala lagi. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan videonya? Nah, tak terbayangkan kalau di hidup kalian itu tidak ada listrik. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan bijaksana dalam memanfaatkan teknologi kelistrikan yang kalian rasakan saat ini. Agar lebih bijak lagi dalam kalian memanfaatkan teknologi kelistrikan, maka hari ini kita belajar tentang listrik. Lebih tepatnya adalah listrik dinamis. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, kalian nanti akan menyelidiki keberadaan arus listrik pada suatu rangkaian. Yang kedua, kalian akan belajar membedakan mana rangkaian yang terbuka dan mana yang rangkaian tertutup. Ketiga, menentukan besar kuat arus listrik yang mengalir pada suatu rangkaian. Yang keempat, kalian akan belajar mengidentifikasi macam-macam bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang terakhir, kalian nanti akan menganalisis hubungan antara besar hambatan listrik dengan hambat jenis kawat, panjang kawat, dan luas penampang dari kawat penghantar. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengarkan penjelasan dari Pak WK? Oke, kira-kira apa itu listrik dinamis? Sebelum Pak WK menjelaskan tentang listrik dinamis, Pak WK akan mengingatkan kalian tentang
materi di bab sebelumnya masih ingat tentang listrik statis. Di dalam listrik statis kalian belajar bahwa dalam suatu benda itu ternyata punya muatan listrik. Jadi suatu benda partikel terkecilnya kamu sebut sebagai atom. Ada muatan negatif elektron dan muatan positif proton. Pak WK kasih contoh untuk mempermudah. Coba dilihat, benda A ini bola birunya yang lebih banyak. Bola biru itu menggambarkan elektronnya, sehingga kamu bisa menyimpulkan benda A ini bermuatan apa? Benar sekali anak-anak, bermuatan negatif. Tak kasih contoh lagi satu, benda B ini bola merahnya yang lebih banyak. Bola merah itu menggambarkan protonnya. Berarti benda B bermuatan benar, bermuatan positif. Nah, benda A ini bisa bermuatan negatif, salah satunya karena digosok. Plastik digosok dengan kain wol, maka akan terjadi lompatan elektron dari benda satu ke benda lain. Inilah yang dimaksud dengan listrik statis. Lompatan elektron atau perpindahan elektron pada suatu benda. Benda A dan benda B ini kalau tak kasih penghubung, maka apa yang terjadi? Benar, akan terjadi aliran elektron ya, dari benda A menuju ke benda B, dari benda yang bermuatan elektron banyak ke benda bermuatan elektron yang lebih sedikit. Nah, ini potensial rendah namanya yang elektronnya banyak, potensial tinggi yang elektronnya sedikit, atau positifnya banyak itu berarti potensial tinggi. Contohnya ada di baterai. Jadi kalau kamu lihat baterai itu ada muatan positif dan negatif. Positif itu berarti menunjukkan banyaknya muatan positif di ujung yang atas, di ujung yang bawah. Negatif berarti banyak muatan negatif. Jadi baterai kalau kamu kasih penghantar maka akan terjadi arus elektron dari negatif menuju positif, dari potensial rendah menuju ke potensial yang tinggi. Inilah yang dimaksud dengan listrik dinamis. Nanti kita akan belajar tentang aliran elektron pada suatu penghantar atau konduktor. Bagaimana? Sudah jelas? Kalian sudah bisa membedakan antara listrik statis dan listrik dinamis. Nah, di sini Pak WK ada senter ya. Nah, kira-kira senter ini termasuk contoh listrik statis atau listrik dinamis? Ada yang tahu di rumah? Ya, benar sekali. Ini adalah contoh dari listrik dinamis. Jadi ada aliran elektron, atau biasanya kita kenal dengan istilah ini bisa menyala karena ada arus listrik. Kira-kira ada yang sudah tahu jawabannya apa itu arus listrik? Nah, jadi tadi yang membuat senter menyala itu adalah arus listrik. Nah, kali ini Pak WK akan membahas apa itu arus listrik. Lebih mudah, Pak WK kasih rangkaian sederhana, ada baterai, ada saklar, ada lampu, dan kawat penghantar. Begitu lampu menyala, maka elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Elektron yang mengalir ini adalah elektron bebas yang mengalir dari satu atom ke atom lainnya. Nah, jadi dari sini kita dapat kesimpulan pertama untuk membedakan arus elektron itu mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Nah, sebelum elektron ditemukan, para ilmuwan itu berpendapat bahwa arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Sama halnya sungai mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, teori seperti ini disebut sebagai arus konvensional, yaitu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Tapi di sini kita bisa dapatkan kesimpulan sederhana, arus listrik adalah aliran muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Bagaimana? Sudah paham? Oke. Kalau gitu arus listrik itu bisa mengalir, syaratnya apa? Ya,
syaratnya coba kita cek. Di sini Pak WK kasih contoh rangkaian 1 dan rangkaian 2. Nah, kira-kira kamu amati perbedaannya ada di mana? Kenapa rangkaian 1 bisa mati, rangkaian 2 bisa menyala? Pak WK, rangkaian 1 mati ya jelas karena saklarnya tidak ditutup. Sementara rangkaian 2 saklarnya ditutup. Benar sekali. Rangkaian 1 ini dikenal dengan rangkaian terbuka karena saklarnya terbuka. Kemudian yang rangkaian 2 lebih dikenal dengan rangkaian tertutup. Saklarnya posisinya tertutup, maka arus akan mengalir. Jadi ini adalah syarat pertama, arus dapat mengalir pada suatu rangkaian, yaitu rangkaiannya harus tertutup. Selanjutnya, syarat untuk arus itu bisa mengalir apa selain rangkaiannya tertutup? Tadi Pak WK menganalogikan arus listrik sama dengan arus air. Jadi di sini Pak WK kasih ilustrasi dua wadah, satu tinggi satu rendah, dihubungkan oleh katup yang tertutup. Ya. Katupnya kalau dibuka maka terjadilah aliran air sampai pada akhirnya posisinya sama tinggi. Ketika posisinya sama tinggi, maka air tidak akan mengalir lagi. Ini sama halnya dengan baterai. Kalau kamu sering memakai baterai dan tidak bisa menyalakan lampu, itu artinya perbedaan potensialnya sudah tidak ada. Kutub positif dan negatif jumlahnya sudah sama. Ya, jadi kalau kamu di HP kamu persentase baterainya tinggal sedikit, itu berarti mendekati keseimbangan antara kutub-kutubnya. Ya, jadi di sini kamu bisa mendapatkan kesimpulan lagi bahwa arus listrik bisa mengalir karena ada beda potensial, yaitu suatu energi yang mendorong elektron itu untuk mengalir. Ya, itu namanya beda potensial. Arus listrik yang mengalir, kalau pada sungai ada yang mengalirnya deras, ada yang mengalirnya pelan. Sama halnya dengan arus listrik. Ini bisa diukur seberapa besar kuat arus listriknya. Ya. Pak WK kasih ilustrasi lagi, ya. Di sini ada ilustrasi tentang rangkaian listrik tadi, ya. Nah, kemudian tadi elektronnya mengalir, elektron bebasnya. Nah, banyaknya elektron yang mengalir setiap detiknya itu namanya kuat arus listrik. Nah, dengan kuat arus listrik, simbolnya I, satuannya ampere, kemudian muatan listrik, simbolnya Q, satuannya kolom, waktu, simbolnya T kecil, satuannya second. Jadi nanti kalau ada soal hitungan harus distandarkan satuannya seperti satuan berikut, ya, satuan tersebut, sehingga kamu bisa mendapatkan rumus untuk menghitung kuat arus listrik. Kuat arus listrik disimbolkan I. Selanjutnya muatan listrik disimbolkan Q. Selanjutnya ada kata mengalir tiap satuan waktu. Tiap itu berarti per satuan waktu, berarti per waktu. Ya, ini adalah rumus dari besar kuat arus listrik. Bisa kamu tulis dengan rumus segitiga seperti ini. Nah, muatan listrik tadi Pak WK mengatakan adalah yang mengalir elektron. Jadi muatan listrik satu kolom itu setara dengan 6,24 kali 10 pangkat 18 elektron. Bagaimana? Sudah jelas tentang menentukan kuat arus listrik? Oke, agar kalian lebih paham apa itu kuat arus listrik, di sini Pak WK kasih contoh soal. Perhatikan, ya. Menentukan kuat arus listrik bagaimana? Soalnya seperti ini. Dalam suatu kawat penghantar itu ada arus yang mengalir
dengan muatan 450 kolom dalam waktu 1,5 menit. Hitunglah berapa besar kuat arusnya. Kalau soal hitungan, biasakan menulis diketahui dan ditanya. Diketahui Hi, yaitu muatan listrik sebesar 450 kolom. Selanjutnya, apalagi yang diketahui? Waktu, yaitu 1,5 menit. Jangan lupa distandarkan ya, pakai second. Sehingga 1,5 dikalikan 60, sehingga diperoleh 90 second. Kemudian ditanya I, kuat arus listrik. Penyelesaiannya bagaimana? Pakai rumus yang tadi, I sama dengan Q per T. Tinggal masukkan Q-nya tadi 450, waktunya 90 second. Sehingga diperoleh 450 bagi 90 berapa yang di rumah? Ya, benar sekali, 5 ya. 5 kolom per second, disingkat dengan ampere. Jadi mudah bukan cara menentukan kuat arus listrik? Berikutnya contoh yang kedua biar lebih mantap lagi. Cara menentukan muatan listrik. Seperti ini soalnya, bisa dilihat. Sebuah akumulator pada kutub-kutubnya dihubungkan pada terminal lampu jika kuat arus listrik yang mengalir pada lampu 0,5 ampere dan lampu dinyalakan selama 2 menit. Berapa muatannya? Nah, jangan lupa menulis diketahui dan ditanya ya. Diketahui kuat arusnya 0,5 ampere. Selanjutnya waktu diketahui 2 menit, jadikan second ya, dirubah satuannya. Nah, menjadi 120. Jadi nanti kalau di soal ada miliampere ya kamu jadikan ampere. Ya, kalau menit jadikan second. Ada mikro kolom dijadikan kolom. Nah, ditanyakan Q, lebih mudah pakai persamaan segitiga tadi. Nah, dengan persamaan segitiga ini kamu bisa melihat bahwa Q itu adalah I kali T. Ya. Tinggal dimasukkan saja angkanya, I sebesar 0,5 dan T sebesar 120 second. 0,5 dikali 120 berapa yang di rumah? Benar, adalah 60 kolom. Itu muatan listriknya. Bagaimana? Mudah bukan cara menentukan kuat arus listrik dan muatan listrik. Oke. Nah, anak-anak, kuat arus listrik ini bisa mengalir apabila tadi melewati suatu penghantar. Kalian di SD mungkin sudah dikenalkan bahwa ada bahan yang bisa mengantarkan listrik dengan baik dan tidak. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak WK akan mereview lagi agar kalian paham bahwa ada bahan-bahan yang dapat mengantarkan listrik dan tidak. Tetapi setelah pesan-pesan atau iklan berikut ini.